Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel yang Sam official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang dalam mengajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kak Isam akan berbagi satu kisah. Ini juga mungkin teguran untuk kita bersama ya, dan ini juga teguran untuk teman-teman Kak Isam yang memang masih pengen kerja. Saat suami kalian itu memang tidak mengizinkan, alangkah lebih baiknya kalian rembukan dulu gitu coy sama suami. Jangan sampai visa kalian sudah turun, kalian malah merugikan agensi dan orang-orang di belakang yang sudah mensupport kamu karena kamu pengen kerja. Endingnya kamu ibaratnya bukan hanya merugikan agensi, tapi kamu juga merugikan secara materi ya. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Duit yang dikeluarkan ini nggak sedikit gitu kan. Aduh, ampun. Mama tua kaplok tuh pengennya gimana sih ya cuy. Padahal dia itu rekornya 5 kali nggak finish kontrak ya. 5 kali nggak finish kontrak itu 2 diantaranya tuh difinishkan. Tapi tetap aja kan, dia juga dalam 2 tahun itu tidak finish kan, artinya walaupun difinishkan. Itu ada rekor 5 kali ganti majikan. Itu harus banding benar-benar loh ke imigrasi kalau misalkan memang visa kamu pengen turun gitu kan. Oke, ini ceritanya silakan ambil hikmah baiknya dan jangan dicontoh ya, karena ini bukan contoh yang baik. Tapi Kak Isam itu bercerita kepada kalian supaya kalian itu sadar diri dan tahu diri gitu kan. Jadi ceritanya si pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A ya. Mbak A ini aslinya orang Lampung. Dan dia ini pertama kali hubungi Kak Isam itu saat dia difinishkan sama majikannya. Terminate ya, terminate itu pemutusan kontrak ya. Yang membedakan adalah alasannya aja sama tanggal keluarnya. Kalau misalkan dikeluarnya bulan depan, berarti termasuknya one month notice, ada pemberitahuan 1 bulan dulu. Itu nanti yang didapat sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, cuti tahunan. Tapi kalau misalkan kalian terminate dan hari ini juga kalian keluar, berarti majikan wajib memberikan uang ganti pemberitahuan 1 bulan. Itu bedanya itu aja cuy. Kalau kalian bulan depan keluar, berarti kalian nggak dapat 1 bulan uang di muka, ya kan? Dapatnya sisa gaji. Tapi kalian kalau langsung dikeluarkan, itu kalian berhak mendapatkan 1 bulan gaji sebagai ganti pemberitahuan 1 bulan itu. Kita sebut aja Mbak A. Jadi Mbak A ini chat Kak Isam, saya dikeluarkan sama majikan dan saya mau cari majikan baru. Ya kan, Kak Isam nggak tahu rekor si pekerja migran ini ya. Yang jelas Kak Isam tuh nggak mau terlalu banyak ngomong, karena Kak Isam itu ada beberapa agensi yang Kak Isam kenal, itu karena dia tahu background anak-anak Yatisam itu anak-anak yang biasanya hutang piutang dikeluarkan. Kak Isam itu mendapatkan privilege ya, atau bantuan dari agensi-agensi yang mau membantu Kak Yatisam dalam mencarikan majikan-majikan kalian dengan black record. Karena kalau misalkan kalian dapat majikan dulu di sini, kalian sudah masukin berkas, itu artinya kalian tinggal tunggu visa saja. Tapi kalau misalkan kalian pulang dulu dan cari majikan, kalian wajib dari PT dulu cuy. Nah itu bedanya ya. Nah Kak Isam itu ya udah tinggal Kak Isam share beberapa agensi, silakan yang cocok untuk kamu mana. Kalau misalkan kamu punya rezeki dan masih mendapatkan majikan, ya wallahu alam gitu kan. Itu berarti rezeki kamu. Yang jelas Kak Isam tuh selalu meyakini bahwa kesempatan kedua, ketiga itu berhak ya kita memberikan. Karena apa? Karena apalagi backgroundnya hutang piutang, Kak Isam selalu meyakini bahwa ada titik balik kalian untuk merubah nasib. Kan Kak Isam udah kasih tahu caranya. Kalian selesaikan dengan dulu proses dengan agensinya. Setelah itu kamu agendakan untuk membayar hutang yang paling sedikit dulu. Ya kan, jadi step by step. Nanti bulan depan ini kita tuh manusia nggak bisa yang langsung bertek langsung lunas gitu cuy, ya kan. Semoga aja yang mendengar ya bisa mengikuti step by stepnya sehingga kalian selamat gitu cuy. Nah si Mbak A ini datanglah ke salah satu agensi yang kenal Kak Yatisam. Mungkin agensinya itu ngomong, kamu dari siapa? Saya dikenalin sama Kak Yatisam, mungkin di situ ya. Akhirnya agen ini membantulah cuy. Kamu pengen cari majikan? Iya. Akhirnya dibantulah dan qadarullah si pekerja migran ini mendapatkan majikan cuy di agen tersebut. Akhirnya ya nggak ada komunikasi sama Kak Yatisam gitu kan. Tiba-tibanya si agensi ini ngomong sama Kak Yatisam, Yatisam kamu bisa nggak pulangin ini anak ke rumahmu? Kenapa? Ternyata Yatisam dia ini nggak 5 kali
nggak finish kontrak, tapi sayangnya dia udah dapat majikan aja, mau nggak mau ya kita bantu banding ke imigrasi. Berarti ini ada aturan imigrasi yang mengharuskan mbaknya harus pulang dulu ke Indonesia supaya visanya turun. Tapi kan Kaisam dia difinishkan, iya, tapi karena rekornya seperti itu cuy. Itu pengakuan agensinya. Ini ya Tisam, 3 hari juga visanya turun. Jadi kamu handle ya benar-benar, ya kan? Karena Kaisam itu diamanatkan oleh agensi seperti itu dan kayak Tisam juga bersyukur si pekerja migran ini mendapatkan majikan. Akhirnya ya sudah, kamu pulang ya ke Indonesia dulu, terus pulang ke rumah Kaisam, nanti Kaisam handle. Nah, agensi ini telepon lagi. Bajirut Kaisam. Kenapa? Uang ya yang udah dipartemin dia di sini ya. Dia kan untuk bertahan hidup ya cuy ya. Itu padahal nggak boleh ya part time. Dikirim ke keluarganya coba. Terus ini tiketnya dari siapa? Nggak ada tiket loh ini. Apa cancel job aja? Pada waktu itu agensi juga sudah kesel ya sama si pekerja migran ini. Secara gitu ya cuy ya. Kita tuh kalau misalnya kita lagi berproses di Hong Kong, kita tuh jangan mikir keluarga dulu cuy. Selamatkan kita dulu di sini. Jangan mentang-mentang sedikit-sedikit agensi. Kita tuh juga harus prepare duit sendiri gitu cuy di sini. Setidaknya untuk tiket pesawat lah mengantisipasi kalau kenapa-kenapa. Bener gak? Akhirnya agen ini juga udah kesel ya kan. Ya udah jadi Kaisam mengalah. Berapa sih tiket yang paling murah ke Jakarta? Nggak usah dibawa koper. Udah yang penting dia bisa exit terus langsung pulang lagi ke sini. Ya Kaisam tengahi. Supaya apa? Supaya si pekerja migran ini juga cepat kerja gitu cuy. Ya kan tinggal detik-detik beberapa hari nih cuy. Berapa pada waktu itu? 1.600. Karena kayak Kaisam itu merasa dia pulang ke rumah Kaisam, jadi ya udahlah, nggak takut ya duit Kaisam hilang gitu kan. Kamu nanti pulang, berarti kamu harus bayar ke Kaisam 1.600 untuk tiket kamu. Iya Kaisam, saya janji. Endingnya nih cuy. Kaisam masih berbaik sangka nih sama mbaknya. Akhirnya si pekerja migran ini pulanglah ke Indonesia untuk tunggu visa, ya kan beberapa hari aja. Nah sesamanya bandara Jakarta, si pekerja migran ini memberikan alasan lagi ke Kaisam. Kaisam ini kan cuma beberapa hari katanya. Saya boleh nggak pulang ke saudara saja yang di Tangerang? Kaisam tuh udah nolak cuy, janganlah, udah naik taksi sekarang terus saya ini. Enggak lah Kaisam, ini kan di Tangerang, Kaisam deket, rumah Kaisam harus menempuh 2 jam lagi naik kereta. Tapi kan kalian tinggal duduk gitu kan, nggak ribet. Akhirnya si pekerja migran ini meyakinkan Kaisam, terus juga keluarganya juga telepon Kaisam. Akhirnya Kaisam luluh. Ya udah, kamu baik-baik di Tangerang, jangan nakal-nakal Kaisam tuh. Cuma 3 hari aja. Endingnya apa yang terjadi? 3 hari, itu bener turun visa dengan ibaratnya 5 kali tidak finish kontrak. Ini berarti kan agensi tidak main-main untuk menguruskan si pekerja migran ini yang pengen kerja, bener nggak? Saat Kaisam telepon, kamu siapnya kapan nih terbang nih? Ini visamu udah turun. Ternyata dia kabur ke Lampung, ke rumahnya dia sendiri, iya kan? Akhirnya Kaisam itu agak sedikit jengkel loh ya, berarti Kaisam dicurangi loh sama si pekerja migran ini. Akhirnya Kaisam telepon, maksud kamu apa nih, kamu udah di Lampung? Di situ Kaisam langsung telepon dengan suaminya. Suaminya ngomong kayak gini, kalau istri saya mau saya izinkan terbang, kamu belikan tiket di atas tanggal 1 katanya. Kenapa kamu ngancem-ngancem saya? Saya loh yang nolong istri kamu. Kamu nggak sopan kalau kamu ngomong kayak gitu. Ya udah, kalau misalkan memang kamu nggak mau belikan tiket di atas tanggal 1, saya nggak izinkan istri saya terbang. Nggak gitu juga bos konsepnya, ya kan? Selama istri kamu itu pengen kerja, itu nggak usah tanda tangan suami. Beda kalau misalkan kalian masuk PT, ya kan? Ini proses Hongkong nih ya. Makanya kalian tuh enak cuy. Kalau suami kalian nggak ngizinin, kalian tuh masih bisa kerja gitu kan. Asalkan kalian bener-bener kerja. Nah ini sotoy banget mbaknya, bener gak sih? Menurut Kaisam dia ini memang sudah punya motif hanya untuk pulang karena dia nggak punya tiket gitu kan, ya kan? Akhirnya dia memanfaatkan Kaisam supaya cari majikan dulu supaya dia mendapatkan tiket gratis. Boleh nggak Kaisam suuzon seperti itu? Boleh kan? Wah ini jahat nih berarti nih anak ini, ya kan? Karena akhirnya Kaisam kesel ya, jadi Kaisam abaikan dulu. Terus karena mau menjelang Idul Adha, Kaisam coba pelan-pelan ngomong. Ini visa kamu kan sudah turun. Kaisam punya tanggung jawab loh ke agensi. Kalau kamu nggak terbang, otomatis Kaisam harus mengembalikan biaya proses. Setidaknya 1.500 yang harus Kaisam balikan ke agensi. Kamu loh kemarin itu
apa namanya pakai duit Kaisam lo naik pesawat 1.600, masa kamu jahat sama Kaisam? Masa Kaisam harus balikin uang kamu 1.500 juga ke agensi? Gak boleh gitu jadi orang. Kaisam tuh coba heart by heart ya, heart to heart gitu kan. Akhirnya dia ngomong, sekali lagi Kaisam tanya, kalau misalkan memang kamu tidak mau terbang, kamu cancel sekarang. Biar Kaisam ngomong, biar kerugian yang Kaisam tanggung ini gak banyak. Akhirnya dia meyakinkan Kaisam lagi, saya terbang Kaisam, tolong belikan tiket saya di tanggal 8 atau 10. Ya kan, akhirnya Kaisam follow up ke agent. Jen, dia jadi terbang tuh Jen. Ya kan, Kaisam udah seneng nih cuy, iya nggak? Tapi dari Lampung dia minta. Agensi ini beberapa kali nanya sama saya, sama Kayatisam. Yakin tuh dia terbang? Yakin, kamu bisa jaminkan nggak dia terbang? Kaisam ragu ya, Kaisam tanya lagi. Beneran nih, saya pegang ibunya, saya pegang saudaranya. Iya, dia terbang katanya. Semua keluarganya mengatakan dia terbang. Padahal ada satu orang yang menentang dia terbang, yaitu suaminya. Karena di backgroundnya keluarga itu dia itu terbang dan suaminya juga mengizinkan kalau sudah dibelikan tiket pesawat, akhirnya Kaisam meyakinkan agensi itu untuk belikan saja udah. Terbang. Gak main-main cuy. Terbangnya pakai Garuda. Yang biaya itu tiketnya sekitar 2.600. Terkirimlah tuh. Pes. Ya kamu terbang ya tanggal 10 ya. Tiket pesawat sudah dikirim. Kaisam menengahi ini antara menengahi agent dan dia gitu cuy. Ya ini udah ruwet nih. Akhirnya si pekerja migran ini sudah tanggalnya tanggal 10. Harusnya Kaisam udah pantau nih. Dia harusnya sudah terbang ke Jakarta. Ternyata alasan lagi cuy. Katanya dia jatuh. Wah udah nih. Kacau perasaan Kaisam. Kacau. Kaisam dicurangi lagi dan Kaisam dizolimi lagi. Nah, Kaisam juga nggak mau bantu anak-anak yang ruwet seperti ini ya cuy ya. Sebenarnya Kaisam juga nggak bantu. Hanya saja karena dia menjual nama Kayatisam di agensi, Kaisam merasa punya tanggung jawab di situ. Nah, berapa kerugian yang harus ditanggung? Bukan masalah materinya, tapi bagaimana caranya kita menjelaskan kepada majikan yang sudah menunggu dengan ibaratnya berharap ya. Dia ini bisa membantu dalam pekerjaan rumahnya. Ini menurut Kaisam, SDM orang seperti ini, orang-orang yang nggak mau sukses gitu kan. Dia pantas aja 5 kali ganti majikan. Orang karakternya seperti ini kok, bener nggak? Boro-boro minta maaf sama Kaisam. Akhirnya karena Kaisam marah ya cuy ya, Kaisam ngomong sama suaminya. Kenapa istrimu nggak pergi? Kamu tahu nggak? Berapa yang harus saya bayar ke agensi untuk menutup uang istrimu? Kalau kamu memang tidak mengizinkan, harusnya janganlah kamu suruh kita ini beli tiket lagi. Itu sama aja kita buang-buang uang. Apakah kamu dendam sama saya? Sehingga kamu ingin menghancurkan saya, sehingga saya harus membayar ganti rugi istrimu? Kalian bayangin aja 2.600 tiket ke sini. 1.600 itu pakai duit Kaisam. Ya kan? Ganti biaya proses 1.500. Contoh, biaya yang harus dia keluarkan ini sekitar 10 atau 11 juta gitu kan. Mikir nggak? Iya memang mungkin itu merasa bahwa dia itu bukan uangnya, jadi nggak ada beban dari dia. Ingat loh, jahat orang kayak gitu, benar nggak? Alasan kenapa agent itu malas kalau kalian tunggu visa di Indonesia. Kalau kalian tunggu visa di Indonesia, banyak tingkah kalian yang hamil, yang nggak mau pergi, suaminya nggak ngizinin. Ini sebenarnya kesalahan ada di siapa? Kesalahan adalah di pekerja migran ini sendiri. Udah tahu suaminya kayak gitu. Ya kan? Ngejar-ngejar apa sih? Ngejar-ngejar buat tidur. Ibaratnya seperti itu kan. Kaisam nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kan suaminya. Benar suaminya. Kalau itu modal sendiri. Tapi kalau misalkan ini modalnya orang lain, kita harus tahu diri gitu kan. Benar nggak? 10 juta, 11 juta. Demi dia pulang ketemu suaminya. Ini kan ibaratnya penipuan. Benar nggak? Nipu dia. Sampai akhirnya Kaisam mereka minta maaf aja nggak cuy. Setelah dia gagal terbang, malah ngeblokir Kaisam. Ya Kaisam sabar ya. Kaisam bukan masalah itunya, tapi disinilah siapa yang rugi? Yang rugi adalah teman-teman dia yang lain yang memiliki kasus yang sama, sudah tidak diberikan kesempatan dan kepercayaan lagi untuk berproses dengan menggunakan nama Kayatisam. Karena Yatisam udah cacat namanya. Siapa yang bikin catat? Ya mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi untuk itu kalian di luar sana harus pikir ulang. Kalau misalkan memang kalian memang niat berubah dan pengen kerja, kalian juga harus berkorban.
Bukan hanya Khairil Isham dan agensi yang berkorban. Kalian pernah mikir nggak? Agensi, tidak semua agensi yang mau membandingkan kamu dengan rekod black record sampai imigrasi itu yakin untuk menurunkan visa kamu lagi. Ini sebenarnya, ini udah Allah tuh udah baik sama kamu. Iya kan? Ya udah, endingnya apa? Yang menyesal siapa? Ya dia. Khairil Isham masih bisa bekerja keras. Oke, Khairil Isham ibaratnya hilang misalkan 10-12 juta gitu kan. Ya nggak apa-apa, Khairil Isham akan kerja keras lagi walaupun Khairil Isham lelah untuk ada di sana. Tapi nggak jadi masalah, Khairil Isham nggak rugi. Yang rugi siapa? Dia. Dia udah nggak bisa datang ke Hong Kong lagi. Ya kan? Bisa aja Khairil Isham masuk PT lagi, silakan. Banding sendiri ke imigrasi. Dan kita nggak tahu visanya akan refuse atau enggak. Nah itu perjalanan ya Khairil Isham yang dikecewakan oleh pekerja migran yang ibaratnya berbohong ya. Visanya sudah keluar, Khairil Isham juga malu sama agensinya ya kan. Buang-buang tiket pesawat 2 kali gitu kan. Ya nggak apa-apa, Khairil Isham terima musibah dan ujian ini nggak jadi masalah. Tapi untuk kedepannya kalian jangan begitulah ya. Oke, kita manusia tuh punya etika. Setidaknya kalau kita mengecewakan, kita tuh ngomong, maaf ya Khairil Isham, saya nggak bisa terbang. Gimana nih Khairil Isham saya bayarnya? Apa saya cicil 500.000 per bulan atau enggak? Bukan berarti kalian ngeblok gitu aja, ya kan? Nggak ada etikanya. Terus Khairil Isham udah minta tolong sama orang ya, yang di Lampung untuk datengin ke keluarganya gitu kan. Di sana ternyata keluarganya itu ya kurang lah ya. Cuma belagunya aja. Yang Khairil Isham sentuh itu adalah ibunya. Kenapa Bu punya anak seperti itu? Salah saya apa sama anaknya? Ya kan? Khairil Isham sih nggak mikir ke suaminya ya. Suaminya sombong gitu. Nggak punya uang, nggak punya duit untuk pulangin istrinya. So belaga kalau misalkan dia bisa menguasai istrinya seperti itu. Tanggung jawab nggak ada. Ngomongnya ya salah sendiri. Kenapa memproseskan tanpa izin suami? Bukan begitu kan konsepnya. Ini kan salah istrinya yang brengsek, bener nggak? Akhirnya untuk minta maaf aja enggak, ya udah nggak jadi masalah sih. Cuma Khairil Isham udah ngomong sama ibunya dan ibunya tuh minta maaf ya. Maaf ya Kak gitu. Harusnya kamu tuh di sini berjuang dengan baik tuh. Bahagiakan orang tuamu. Orang tuamu aja masih kurang gitu kan. Apa yang kamu pikirkan? Perempuan tuh harus pintar gitu. Itulah kisahnya Khairil Isham yang sedih hati. Khairil Isham sedih hati, ini udah galau gitu kan. Tapi insya Allah ya, rezeki nggak akan kemana. Kita terima aja ujian ini dan yang merugi adalah dia. Orang Lampung awas, orang Lampung tuh keras-keras cuy. Ya kan? Nggak semua orang Lampung seperti itu. Ini adalah oknum orang kampung yang songong aja. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.